kami di Saya Podcast. Jadi pada podcast kali ini membahas tentang perspektif ekonomi syariah terhadap judi online dengan narasumber kita yaitu ada Bapak Umar SEMC. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu Bapak Umar ini adalah dosen di IAIN Palopo yang menempuh pendidikan S1-nya di UIN Alauddin Makassar dengan jurusan Ilmu Ekonomi dan melanjutkan magisternya di Universitas Airlangga Surabaya dengan jurusan yang sama yaitu Ilmu Ekonomi juga. Nah, jadi bisa dibilang Bapak Umar ini sudah expert lah di bidang ekonomi. Oke, baik. Mungkin kita bisa perkenalan dulu tentang judi itu apa dan bagaimana lah perkembangan judi itu di beberapa tahun terakhir. Ya, oke. Berbicara masalah judi ya, kalau dalam ekonomi Islam itu ya, itu disebut dengan maisir. Maisir itu artinya apa ya? Spekulasi, ya aktivitas yang mengandalkan apa ya? Untung-untungan dibandingkan dengan kerja keras. Iya. Ya. Jadi judi itu masuk kategori maisir tadi ya. Dan hukumnya gimana dalam Islam? Jelas. Semua ulama sepakat hukumnya haram, tidak boleh gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, dari sudut pandang ekonomi syariah, mengapa ini dilarang? Karena proses apanya yang menyebabkan ini dilarang? Ya, jadi gini ya, kita perlu garis bawahi asas dalam ekonomi Islam itu adalah asas keadilan. Ya. Sedangkan dalam perjudian itu, ya, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dikorbankan, ya, atau dirugikan. Misalnya kita ini berdua, kita taruhan, siapa yang menang dia dapat uangnya ini. Nggak mungkin dong dua-duanya kita menang. Pasti yang satu kalah. Nah, itu disebut dengan ketidakadilan dalam ekonomi Islam dan itu dilarang. Jadi perjudian itu selain dia berspekulatif, dia juga masuk kategori tadi merugikan orang lain. Ya, bukan orang lain, cuma diri sendiri juga rugi. Ya, sudah dapat dosa, ya kan, tidak ada manfaatnya. Ya, jadi jelas kenapa dalam konsep ekonomi Islam namanya maisir itu dilarang. Ya, termasuk perjudian ini. Begitu. Jadi judi ini masuk di maisir. Nah, maisir itu berarti ada beberapa lagi selain judi? Ya, termasuk itu tadi taruhan ya. Kalau zaman dulu ya, zamannya Rasul itu orang-orang zaman dulu di Arab itu dia suka modelnya itu taruhan, misalnya lempar-lempar tanah. Mana yang paling jauh dia yang menang, dia yang dapat uangnya. Dan itu praktik-praktik perjudian itu memang sudah ada zaman dulu. Ya, jadi maisir ini banyak modelnya, banyak modelnya. Terus banyak yang bertanya, terus kalau undian itu gimana? Ya, undian. Nah, sudah jelas. Kalau misalnya undian sifatnya dia pesertanya dia kumpulan uang, terus yang dibelikan hadiah, yang menang dapat undian itu mengambil hadiah itu jelas perjudian. Tapi kalau misalnya panitia yang menyediakan hadiah, terus peserta tidak, dia hanya ikut berlomba saja, terus dia menang dapat hadiah, itu bukan judi. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau model undiannya pesertanya kumpul uang untuk beli hadiah, terus yang menang itu diambil hadiahnya, itu termasuk perjudian seperti itu. Jadi kita harus menggarisbawahi bahwasanya yang dimaksud dengan perjudian tadi ada unsur spekulasinya, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Sedangkan yang undian yang tanpa dipungut biaya itu kan nggak ada yang dirugikan, ya kan? Karena itu merupakan hadiah dari panitia, tidak ada dipungut dari peserta. Nah, itu beda ya. Ya, seperti itu. Judi online ini kan kayak banyak sekali yang pakai kayak Xdomino itu. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, gini ya. Saya terus terang nggak pernah saya coba-coba judi online ini. Saya awam banget terkait dengan judi online. Bahkan satu kode-kode ternyata itu situs judi online itu pakai kode-kode angka ya. Karena pernah saya upload video lucu-lucu gitu kan. Di situ ada kode-kode apa gitu, nomor-nomor kan. Nah, saya upload. Saya nggak paham kalau itu situs judi online. Sampai ada yang komen, kok situs judi online dipromosikan. Nah, dari situ sadar, oh ternyata namanya situs judi online. Makanya saya sampai segitunya saya nggak paham judi online. Setelah saya pelajari, ternyata ya di Indonesia itu ya 200 triliun uang itu mengendap di bandar
judi online. Dan datanya data dari Kominfo ya. Dan pelaku dari judi online itu bukan orang kaya loh ya, tapi menengah ke bawah. Di mana orang yang dibilang miskin tidak, dibilang kaya juga tidak, dia menengah ke bawah. Jadi judi online ini di Indonesia ini menjadi fenomena yang harus diperhatikan. Makanya di pemerintah gencar-gencarnya ini memberantas judi online. Bayangkan 200 triliun itu uang kalau seandainya dipakai untuk aktivitas ekonomi masyarakat, perputaran uangnya itu berapa banyak UMKM yang terbantu. Iya kan, betul kan? Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun, beberapa banyak rumah sakit yang bisa dibangun. Tapi karena judi online ini 200 triliun itu mengendap di bandar judi online. Dan anehnya bandarnya di luar negeri. Parah kan? Makanya teman-teman, siapapun yang nonton ini yang sedang main judi online, entah itu dalam bentuk slot, dalam bentuk game, sadar diri Anda ya. Itu merugikan diri Anda, merugikan umat. Ini dosanya double gitu ya. Iya kan? Betul. Makanya di judi online itu menjadi fenomena menarik untuk kita bahas ini. Saya nih punya pengalaman, temanku main judi online sampai bisa kebeli mobil. Ya mungkin kan menurutnya mereka menguntungkan sekali, berharap sekali mereka untuk dapat keuntungan terus, tapi kan mereka mungkin tidak sadar kalau tidak selamanya menguntungkan. Nah, ini ya, karena saya tertarik terkait dengan isu judi online ya. Saya tuh banyak membaca tentang jurnal-jurnal penelitian ya. Iya. Kenapa sih orang sampai terjerat di judi online? Padahal sudah rungkat berkali-kali gitu loh. Iya. Ternyata di hasil penelitian ini ya, pertama itu karena masyarakat Indonesia itu banyak yang penasaran. Iya, penasaran. Awalnya coba-coba dulu, misalnya pasang 50.000, ya kan? Iya. Istilahnya apa, depo ya, depo 50.000. Jackpot 100.000, pasang lagi. 100.000, jackpot lagi 500.000, boy. Karena sifat manusia ini yang serakah, ya, tidak mau kerja, punya cita-cita tinggi tapi males. Ya, itu mangsa terbesar judi online itu. Ya. Dia coba ini, jackpot, menang 1 juta. Alhasil dia berpikir lagi, kalau saya kasih emas 5 juta, nanti keuntungan saya bisa 10 juta. Ternyata loss atau rungkat kan bahasa gaulnya. Nah, rungkat. Nah, apakah dia kapok? Ternyata tidak. Nah, jadi hasil penelitian ini ya, ini bukan kata saya ya, hasil penelitian. Pertama dia coba-coba, kedua dia merasa untung, ketiga ketika kalah dia merasa tertantang. Tertantang dia. Masa iya sih saya ini rungkat? Kayaknya besok bisa deh. Alhasil apa? Coba lagi sampai habis. Alhasil apa? Ini fenomena di Indonesia yang paling menyedihkan adalah dia sudah rajin, suka sekali judi online. Habis hartanya, apakah menyerah? Tidak. Apa yang bikin? Utang. Melalui apa? Pinjol lagi. Jadi ada 2 fenomena yang menarik, yaitu judi online sama pinjol. Ini satu paket yang jadi masalah. Luar biasa ya. Coba, orang gila mana tuh? Ya, yang sudah rugi masih tetap nyoba terus. Ya Allah, gila nggak tuh? Bagus ya, pantang menyerah sih, tapi ya salah jalan. Itu bukan pantang menyerah namanya. Tapi apa ya? Itu aja. Coba, ya. Orang gila mana sudah kalah 5 kali, menang 1 kali, masih berharap menang. Ya Allah, ya Rob. Apalagi judinya online lagi, yang dimana robot yang ngatur kan? Iya kan, komputer yang ngatur. Artinya manusia lah yang ngatur. Dari mana dia berharap kaya dari judi online? Aneh nggak? Iya, aneh. Aneh sih. Tapi masih banyak gitu ya? Iya, kenapa ya? Aduh. Jadi judi online ini berkontribusi pada masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Ya itu tadi ya. Ini data dari pemerintah. Pemain judi online di Indonesia itu kelas menengah ke bawah. Iya. Efeknya apa? Pertama, kalau orang sering main judi online terus kalah terus, pasti daya belinya kurang kan? Iya. Kalau daya beli kurang, macet ini ekonomi. UMKM nggak laku, ya kan? Perusahaan nggak laku, alhasil PHK besar-besaran. Bayangkan, kalau banyak PHK besar-besaran, banyak orang main judi online, nggak ada uang, pusing. Alhasil apa?
kriminalitas meningkat. Nah, itu yang kita harapkan, kita pikirkan, iya kan? Bayangkan sudah miskin harta, miskin iman, alhasil apa? Jadi setan. Ya? Jadi, sadar diri Anda ya yang suka main judi online ya. Jadi bukan hanya ekonomi aja nih yang dirusak, tapi sudah moral nih. Moralnya. Semuanya. Berapa banyak orang kasus bunuh diri gara-gara terjerat pinjol dari judi online? Banyak sekali. Sudah di dunia sengsara, di akhirat sengsara juga. Ya, kasihan ya orang itu ya. Nah teman-teman yang belum pernah coba judi online, jangan coba-coba. Yang sudah coba-coba, sadar diri Anda, tidak bakalan kaya. Ya, kalau pengen kaya kerja, ya. Ini susahnya kita ini. Mau kaya tapi males. Dia tuh seolah-olah kaya itu bisa instan melalui judi. Sadar diri Anda ya. Tapi kenapa ya itu orang yang sudah kaya dia malah nggak judi online? Ini fenomena menarik ya. Di negara maju, contoh Singapura ya, judi online itu atau judi kasino ya namanya, itu dilegalkan. Tapi kenapa ketika di Singapura dilegalkan, tapi negara nggak bangkrut? Nah ini saya pelajari ya, di Singapura itu dia dilegalkan, tapi yang bermain judi di situ itu kelas kaya, yang dimana judinya itu sebatas sebagai hiburan dan membangun relasi. Jadi orang miskin nggak bisa. Di Singapura nggak bisa main judi online. Karena kenapa? Di sana dia dilegalkan. Ini saya tidak tetap haram loh ya. Tapi ini menjawab suatu isu. Kenapa di negara maju yang notabene melegalkan judi online tetap kaya kan? Nah, karena itu tadi diatur sama pemerintah. Yang boleh main hanya orang kaya. Tahu lah orang kaya bingung habisin duit gimana. Makanya dia kan nggak beriman kan ya. Ya mungkin iya kan, kalau orang beriman nggak mungkin beriman kepada Allah maksudnya ya. Karena dia takut dosa kan. Nah dia orang kaya yang mungkin nggak beriman, dia bingung mau ngapain, uangnya banyak, makanya dia main judi. Nah di sana di Singapura diatur seperti itu dan itu menyumbangsi pendapatan negara. Tapi orang miskin nggak boleh main judi di situ. Nggak boleh, makanya negaranya aman-aman saja. Tapi tetap di dalam konsep ekonomi Islam nggak boleh. Kan Indonesia kan pernah melegalkan judi di Jakarta ketika masa kepemimpinannya Ali Sadikin, ya dilegalkan. Tapi sekarang sudah tutup, ditutup. Nah, berhasil dia menyumbang pendapatan Jakarta tahun dulu. Paling banyak pendapatan dibandingkan daerah lain. Tapi tetap aja dalam konsep ekonomi Islam itu dilarang. Alhamdulillah sampai sekarang pemerintah Indonesia tetap melarang akses perjudian. Ya, seperti itu. Intinya nggak baik lah, ya. Nah, seperti itu. Jadi judi jelek lah intinya itu, ya. Jangan berharap kaya di judi. Nggak ada ceritanya orang kaya bermain judi itu. Terus dampaknya untuk dirinya, keuangan pribadinya, sama kesejahteraan ekonomi keluarganya tentunya. Ini fenomena ini, penelitian lagi. Iya. Angka perceraian itu meningkat gara-gara judi online. Ada itu penelitiannya. Bayangkan, dia kerja nih misalnya, gajian 3 juta misalnya, dipakai main judi, rungkap. Anak istrinya makan apa? Alhasil apa? Kalau dalam suatu keluarga lapar semua, pasti berantem kan? Alhasil banyak yang membunuh istrinya. Kan ada kasus itu, seorang oknum polisi yang dibakar sama istrinya gara-gara judi online. Uang tunjangannya ya nggak salah ya, dipakai untuk judi online. Apakah kita mau seperti itu? Aduh, luar biasa nih ya. Kasus judi online ini memang betul-betul dampaknya itu luar biasa. Dari sendiri, keluarga, negara, ya kan? Generasi kita, itu. Jadi dari judi online berdampak ke semuanya. Semuanya. Sampai berurusan sama malaikat di akhirat nanti. Jadi, jauhi judi, ya. Mending kerja saja Anda, nggak usah main judi ya. Yang halal-halal saja ya. Iya, yang halal-halal saja. Adanya sedikit nikmati, ya seperti itu.
Terus judi online ini berkonflik pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Jadi apa semua sih yang dilanggar sama judi online ini? Pertama, ketahui tanya kepada Allah. Sudah tahu Allah larang, dia lakukan. Ya kan? Kedua, kalau Allah melarang sesuatu atau mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmahnya kan? Nah, dia langgar juga itu. Ibarat kata, kamu sudah dikasih tahu itu gak bagus, kamu lakukan. Iya kan? Nah, ketiga, itu merusak tatanan ekonomi. Iya kan? Kalau banyak orang uangnya dipakai habis main judi, pasti daya beli menurun. Iya kan? Daya beli menurun tuh pasti semuanya kena efeknya. Iya kan? Nah, yang keempat, judi itu meningkatkan kemiskinan. Ya. Karena itu tadi konsep dari awal, tidak ada orang yang kaya dari judi. Kalaupun ada, dia bukan pemain judi tapi bandar judi. Ya, seperti itu. Jadi judi ini betul-betul merusak tatanan ekonomi, tatanan agama, tatanan masyarakat, tatanan sosial dan semuanya dia rusak. Makanya betul yang dibilang Rhoma Irama itu, ya. Menjanjikan kemenangan, ya kan? Judi apa? Saya tidak tahu. Apa sih? Intinya apa? Bohong, gitu kan? Jadi judi itu bohong ya. Nggak usah terlalu terjerat di lingkaran perjudian. Nggak usah coba-coba. Jangan coba-coba ya. Yang sudah coba istighfar Anda ya. Terus ini kan kayak Haji Domina itu banyak sekali penjualnya itu yang di pinggir-pinggir jalan jual apa sih namanya? Chipnya. Chipnya ya. Mereka juga apa ya? Gini ya. Kenapa sih orang suka sekali berspekulasi dibandingkan bekerja keras? Yang jelas-jelas saja lah, jangan bermain spekulasi. Ya. Berspekulasi dalam bisnis boleh. Misalnya saya lagi menjalani bisnis, ya kan? Supaya saya bisa berkembang ini, saya tingkatkan investasi. Tapi kan itu kan didorong dengan kerja keras kan? Kerja keras. Tapi perjudian ini dia berspekulasi, tapi mengharapkan untung-untungan, nggak jelas. Iya. Kinerjanya itu nggak jelas gitu loh. Paham nggak sih? Iya. Nah, ibarat kata gini, saya pasang deh uang 100.000 di sini dengan harap saya bisa jackpot sekian, iya kan? Nah, jadi sekarang ya, karena judi ini menjadi wabah penyakit, modifikasi bentuk judi itu banyak. Termasuk itu tadi, chip-chip, ya kan? Dibentuk dalam bentuk game, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi, aneh aja sih. Saya nggak pernah coba ya, tapi saya perhatikan kok aneh. Kok ada orang yang merasa bisa kaya dengan hal demikian. Iya kan? Iya. Makanya yang jual-jual chip ya, lebih jual yang lain deh. Iya kan? Jual pulsa. Iya, pulsa ya, apa ya? Memang Anda tidak berjudi, tapi ketika Anda memfasilitasi perjudian sama aja. Sama aja ya? Iyalah. Bisa juga. Janganlah, maksud saya, ayo kita sama-sama berantas segala macam jenis perjudian. Baik itu dibentuk dalam bentuk permainan, dalam bentuk game apapun itu, ya. Janganlah, ya, seperti itu. Terakhir sarannya Bapak kepada para judi online ini? Ya, buat teman-teman, ya adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ya, yang sudah terjerat dalam judi online, apapun jenis perjudiannya, coba hidup kita yang sekali, ya. Anda jangan sibukkan diri dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Perjudian itu bukan hanya merusak diri Anda, tapi keluarga Anda juga, ya. Pemerintah sekarang lagi berusaha bagaimana cara memberantas judi online. Artinya, judi online ini sudah menjadi hal yang sangat buruk. Berapa banyak kasus, ya, kriminalitas, pembunuhan dan lain-lain gara-gara judi online ini. Ya, intinya judi online itu merusak moral kita. Jadi, ayo sama-sama kita lindungi diri kita, orang terdekat kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita dari praktik-praktik perjudian apapun, entah itu judi offline maupun online. Ya,
Itu yang bisa saya sampaikan. Beratas perjudian. Iya, beratas perjudian. Oke, jadi bukan hanya untuk Islam saja, bukan hanya Muslim Ya, saja. semuanya ya. Dan semua agama tidak sepakat kok dengan perjudian. Ya, saya rasa semua agama tidak sepakat dengan perjudian, ya, seperti itu. Tapi ya khususnya untuk yang Muslim haram, jelas haram. Jelas, apalagi yang Muslim haram Anda bermain judi ya. Oke, jadi kesimpulannya judi ataupun judi online itu sama-sama merugikan dan Ya. berdampak pada semua aspek. Semua aspek, apapun itu. Ya. Oke, mungkin itu saja ya podcast Ya. ini pada hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima Waktunya. kasih. Kembali lagi di Share Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.